Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Rizky Firdausi Rahmadania SEMSM dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara virtual secara online kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pentingnya melakukan vaksinasi dan menjaga 4M. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan virus yang muncul pada tahun 2019 berasal dari kota Wuhan di China. Virus ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan menular, sementara menurut WHO, virus corona berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan merebaknya virus tersebut ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Lalu pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi paparan COVID-19 di Indonesia. Hari demi hari hingga 10 bulan corona masuk ke Indonesia, angka kasus positif COVID-19 semakin meningkat dengan pesat. Dan angka kematian pun juga bertambah. Upaya pemerintah Indonesia menangani kasus corona di Indonesia dengan upaya tracking dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk sama-sama memutuskan rantai penularan COVID-19. Hingga pada akhirnya, pemerintah mendatangkan vaksin tahap pertama, yaitu pada tanggal 6 Desember 2020. Vaksinasi tahap pertama yang digunakan ialah vaksin Sinovac untuk tenaga para pekerja kesehatan. Namun, sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Pada pemberian vaksin, ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Dan pada dasarnya, vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19, antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 12 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes dan atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan satu intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, karena vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangkan dengan protokol kesehatan. Harus diingat
perlu waktu untuk tubuh kita membentuk antibodi atau kekebalan, sehingga siapapun yang sudah divaksin harus turut mendukung dan melaksanakan himbauan dari pemerintah dengan selalu menjaga protokol kesehatan, di antaranya wajib 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dalam keseharian, sampai pandemi dinyatakan berakhir, karena masih ada kemungkinan untuk seseorang tertular virus sebelum atau setelah vaksinasi terjadi. Protokol kesehatan juga harus selalu diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, atau di tempat umum. Begitu juga jika kita pulang dari tempat umum, sesampai di rumah wajib mencuci tangan dan kaki dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Untuk itu, selama belum tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity tersebut, maka pencegahan paling efektif adalah kepatuhan protokol kesehatan untuk seluruh individu atau masyarakat. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Upaya edukasi dan komunikasi kepada masyarakat selalu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan antara vaksinasi dan protokol kesehatan. Langkah penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan secara tunggal, tetapi harus komprehensif dengan melibatkan protokol kesehatan yang ketat demi menekan lebih banyak jumlah orang yang terinfeksi. Pada waktu bersamaan, upaya ini harus didukung pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mereka yang sakit semakin sedikit dan mendongkrak angka kesembuhan. Dan hal ini akan menjadi sempurna jika vaksinasi dilakukan untuk mengurangi kerentanan terinfeksi, pengembangan keparahan gejala penyakit, dan peluang penularan kepada orang lain. Maka dari itu, bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Oleh sebab itu, meski banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, kita tidak perlu ragu untuk takut menjalani vaksinasi COVID-19, karena jika kita sudah vaksin dan selalu menjaga protokol kesehatan, kita tidak hanya menjaga diri kita dari paparan virus corona, tetapi kita juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi seperti keluarga kita sendiri. Sehingga untuk melewati pandemi COVID-19, kita sebagai masyarakat, lalu tenaga medis dan pemerintah harus saling mengayomi dan merangkul sampai pandemi berakhir di Indonesia. Demikian pidato saya kali ini, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan jangan lupa bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.